Siap, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Matikan, aghlib. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang bagaimana membina rumah tangga yang diridhai Allah Jalla Jalaluhu, memiliki anak-anak yang berbakti, dan kelak bisa berkumpul kembali bersama mereka di surga ilahi. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anaknya. Apa sifat-sifat kriteria yang harus dimiliki seorang ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Karena kita melihat ada orang tua yang tidak pantas menjadi orang tua. Bahkan anaknya pun sendiri tidak suka dengan orang tuanya. Sebagian di antara mereka terdapat kebencian yang mendalam di dalam hati terhadap kedua orang tuanya, sehingga kadang-kala mereka kabur meninggalkan kedua orang tua. Ana membaca beberapa tulisan para ulama, beberapa kitab yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya menjadi pendidik yang baik. Mereka menyebutkan banyak sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sejatinya kita semua memiliki sifat-sifat itu. Cuma yang diperlukan adalah bagaimana seorang hamba tatkala dia tahu ada kekurangan di beberapa sifat, maka dia perlu menyempurnakan kekurangan tersebut. Apabila dia melihat ada sifat-sifat yang belum dia miliki, maka dia perlu menghadirkan sifat itu. Ada banyak sifat, kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama yang disebutkan oleh mereka adalah seorang pendidik harus memiliki niat yang baik, memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa dia mendidik anak-anaknya, atau untuk apa dia memiliki anak. Niat yang harus ada di diri para pendidik, para orang tua, ayah dan ibu, adalah niat untuk memperbanyak anak-anak yang soleh, untuk memiliki generasi-generasi penerus yang bermanfaat. Dan insya Allah semua orang punya niat itu. Ketika anak itu lahir, biasanya akan didoakan semoga anaknya berguna untuk nusa dan bangsa dan untuk agama. Tapi sejatinya niat ini harus ada di diri orang tua sejak sebelum menikah. Kenapa dia menikah? Untuk apa dia menikah? Tatkala dia mendatangi istrinya pun, niat itu ada di diri dia. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud." Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang pengasih dan subur. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Sehingga orang tua, pendidik sudah jelas. Dia kepingin punya anak untuk apa? Untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan
target yang sangat semu, yang sekedar aku kepingin punya anak yang membantu orang tuanya, yang bermanfaat buat nusa dan bangsa. Oke, itu target yang bagus. Tapi yang lebih dari itu, target yang bersambung kelak sampai hari kiamat. Jadi orang tua harus memiliki perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Harus jelas. Seorang pendidik harus jelas niat dia. Ayah, ibu berpikir, anakku ini dalam setahun aku ingin jadikan apa. Tapi yang jelas, dia sudah merencanakan anaknya sampai setelah kematian. Sampai ketika anaknya di dalam kuburan. Sampai ketika anaknya menerima rapot nanti. Rapot yang dibagikan di padang mahsyar. Orang tua sudah jelas, aku kepingin anakku mendapatkan rapotnya dengan tangan kanan. Aku ingin kalau aku mati nanti anakku mendoakan aku. Aku ingin kalau nanti aku tua, anakku terus mengunjungiku dan tidak melupakan aku. Jadi target-target yang panjang sudah jelas. Tapi ada target yang perencanaan jangka pendek. Umpamanya orang tua kepingin anaknya ya umur 7 tahun udah bisa baca Quran. Ingin anaknya umur 7 tahun udah hafal juz amma. Niat itu kalau ada, maka orang tua akan berusaha. Tapi kalau nggak ada, ya terbukti kita lihat. Bagaimana anak lulus SMA nggak hafal juz amma. Ya kita merasakan ya bagaimana orang tua kita mendidik kita dahulunya. Sepertinya memang tidak ada niat di sana untuk anaknya bisa hafal juz amma. Dan ada yang kuliah, kita kuliah nih, Masya Allah. Udah S1, udah S2, juz amma nggak hafal. Nggak hafal. Kenapa? Karena orang tua memang nggak punya target anaknya hafal juz amma. Sehingga buat dia tidak perlu mengatakan itu tidak sukses. Karena dia memang tidak merencanakan. Dikatakan tidak sukses ketika orang tua berencana anaknya jadi dokter, nggak jadi dokter. Anaknya umur 7 tahun, bisa membaca, ternyata anaknya tidak bisa membaca. Orang tua akan berpikir, aku nggak sukses didik anak aku. Kenapa? Karena aku berniat, anakku umur 7 tahun bisa baca, ternyata nggak bisa baca. Tapi karena orang tua tidak pernah punya niat, anaknya 7 tahun hafal juz amma, dia nggak ada perasaan, aku dikatakan, aku nggak sukses, memang aku nggak niatkan anakku hafal juz amma. Maka sekarang nih orang tua perlu meniatkan anaknya mau dijadikan apa. Orang tuanya niat, anak nggak bisa punya niat, dia masih kecil. Dia seperti lembaran kertas, tinggal ayah ibunya yang menulis. Anaknya mau dijadikan apa. Maka seorang pendidik yang baik, maka dia punya niat yang baik. Dan dalam merencanakan sesuatu, para ulama menjelaskan harus real, harus realistis. Bukan hayalan. Rencana juga ada yang bisa diukur. Jadi rencana masa panjang udah jelas. Tapi ada rencana jangka pendek yang harus jelas ukurannya. Sehingga umpamanya umur 8 tahun aku ingin anakku udah gak disuruh lagi sholatnya. Ada orang yang sampai umur 10 tahun anaknya masih disuruh. Sehingga Nabi SAW nyuruh orang tua memukul anak. Tapi jelas tolong orang tua mempersiapkan anaknya. Anak itu merekam sebenarnya. Kalau dikatakan anak kepingin jadi apa sih? Anak kepingin jadi tentara umpamanya. Kenapa dia ingin jadi tentara? Pasti ada sesuatu yang telah dia dapatkan di masa kecil dia, lalu mendorong dia untuk jadi tentara. Maka silahkan orang tua. Kau bebas. Tapi pendidik yang baik merencanakan dengan perencanaan yang matang anaknya mau dijadikan apa. Ini ada yang tulis komentar mengatakan, Ustaz, anak-anak berniat anak-anak lulus SMP hafal Al-Quran Karim. Ya kau rencanakan jadi sekarang. Kalau lulus SMP hafal Al-Quranul Karim, maka Quran jelas 30 juz. Kau bagi itu 30 juz. Bagi, sehingga targetnya bisa tercapai.
Artinya kalau dari mulai umur 7 tahun dia menghafal, sampai lulus SMP umur 15 tahun umpamanya, berarti dia punya waktu 8 tahun. Tiap tahun berapa juz ya? Harus hafal. Ini perlu direncanakan. Walaupun kadangkala ya kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Kalau bisa kau tepat sasaran. Tapi kalau nggak bisa kau mendekati sasaran. Berencana anaknya hafal Quran 30 juz umur 15 tahun. Ternyata nggak berhasil Ustaz. Anak-anak lulus SMP baru 20 juz. Alhamdulillah nggak jauh. Nggak jauh, masih targetnya nggak terlalu jauh. Dia telah sukses berapa persen? Ya bisa disebut 70%. Alhamdulillah. 30% ya udahlah, kalau gitu yang 10 juz insya Allah lulus SMA. Tapi kalau tidak direncanakan ya udah, jangan diharap. Itu kriteria pertama, sifat seorang pendidik. Dia punya niat yang baik, punya target yang jelas untuk anak didiknya. Kalau itu seorang guru, ya guru. Bagaimana dia meniatkan anaknya. Dan kita melihat untuk niat itu pilihan banyak. Pilihan sekolah banyak. Makanya kita lihat ada orang tua yang anaknya nggak disekolahkan di SD. Homeschooling anaknya. Nanti kejar paket. Karena niat dia jelas. Ada orang yang enggak boleh. Anak-anak kepingin punya pendidikan dunia yang jelas. Karena targetnya memang dunia dia. Umpamanya seperti itu. Tapi sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah ilmu. Ilmu. Niat doang tanpa ilmu nggak cukup. Dan ini adalah bekal seorang pendidik dalam keseharian dia mendidik. Ilmu apa? Yang pertama adalah ilmu syariat. Ilmu agama. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya anak kita tuh yang diperlukan untuk selamat dari neraka adalah ilmu akhirat. Baik, tapi kan dia hidup di dunia. Nah, kita juga bicara seorang pendidik harus punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk mendidik anaknya. Dia harus mengetahui dengan kondisi. Kalau bicara ilmu agama yang diperlukan oleh pendidik, pendidik nggak harus jadi ustadz. Enggak, Anda tidak mengatakan bapak ibu harus jadi ustadz, ustadzah. Enggak. Tapi memang ilmu basic seorang muslim. Itu yang kita bicarakan. Basic seorang muslim punya ilmu. Artinya dia mengenal Allah dengan ilmu. Dia tahu ketika ditanya sama anaknya, Allah tuh ada. Apa bukti Allah itu ada, ayah? Ketika orang tua yang memang punya ilmu tentang Allah, dia bisa jawab. Dia akan katakan kepada anaknya, nak, kau melihat rembulan tuh, nak. Kau lihat mentari itu. Itu Allah yang bikin dia terbit dan Allah yang bikin dia terbenam. Orang tua mendidik anaknya dengan ilmu. Jadi ilmu yang dibutuhkan oleh seorang pendidik, ilmu basic agama, yang memang dia dituntut sebagai seorang muslim untuk mengetahui. Yang pertama adalah kau kenali Tuhanmu dengan dalil-dalil. Tidak dengan ikut-ikutan. Yang kedua, engkau mengenal agamamu dengan dalil-dalil. Artinya yang dia butuhkan. Dia seorang muslim, sholat, kau tahu sholat yang benar kayak apa. Puasa, kau tahu puasa yang benar kayak apa. Karena terus terang, ada orang tua karena ilmu agamanya sangat tipis sekali. Anda masih ingat dia dulu. Ya, keluarga memang mungkin tidak terlalu mengetahui ilmu agama. Kita tuh azan subuh masih makan. Azan subuh ketika Ramadan masih makan. Karena kita telat, memang sahurnya, kalau sahurnya telat nggak apa-apa tuh. Azan subuh makan, berhentinya kapan? Ketika la ilaha illallah, berhenti. Kan nggak benar. Puasa itu dimulai dengan terbitnya fajar, bukan selesainya azan. Maka orang tua harus punya ilmu basic yang berkaitan dengan agama. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dia punya. Dia miliki. Kalau yang mendalam yang lainnya nggak harus. Nanti kalau nggak tahu tanya aja sama Ustaz. Tapi untuk mendidik anak kau harus punya ilmu itu, ilmu dasar. Para ulama menjelaskan kebanyakan anak-anak yang tenggelam dalam khurafat
Anak-anak yang tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sunnah. Anak-anak yang memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Itu adalah warisan orang tuanya. Ingat, pernah tahu dulu ada sinetron atau apa di TV yang judulnya Si Manis Jembatan Ancol. Ingat ibu-ibu. Itu kan pendidikan yang tidak benar. Bagaimana seorang anak dididik lewat sana bahwa orang yang mati, ruhnya itu bisa ganggu orang yang hidup. Dan itu terjadi, anak-anak meyakini itu sampai subhanallah. Kemarin yang ditanya oleh seorang ibu bertanya, Ustadz kata dia, gimana Ustadz orang yang mati tabrakan? Kan tubuhnya hancur Ustadz. Tabrak kereta atau dimakan ikan. Katanya Ustadz, ruhnya itu mencari jasadnya. Jadi ruhnya itu nyari kakinya, nyari apanya, nyari apa-apa. Subhanallah. Ini kan keyakinan yang tidak benar. Ruh itu sudah diambil sama malaikat, ditaruh di kafan, tergantung amalannya. Selesai, dia nggak bisa kemana-mana dia. Tinggal tergantung amalnya dia. Bukan dia cari jasadnya. Bukan dia bisa gangguin. Karena sampai ada orang mengatakan, kalau aku mati, aku akan gangguin kau nanti. Mana ada seperti itu. Ini kan karena pemahaman agama yang salah. Sesajen-sesajen yang ada yang diberikan kepada selain Allah umpamanya. Itu ketika orang tua pemahaman agamanya sangat tipis, anaknya akan seperti itu. Nanti ada anak yang dia dapat ilmu bukan dari orang tuanya. Artinya dia jadi benar bukan karena orang tuanya. Sehingga orang tua, ingat nih, orang tua kan berharap dia dapat pahala dari anaknya. Dengan amalan anaknya. Tapi ketika orang tua tidak pernah mengajarkan, umpamanya orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya berjilbab. Anaknya berjilbab dengan sendirinya. Pertanyaannya, apakah orang tua akan mendapatkan pahala dengan jilbab yang dipakai oleh anaknya? Padahal orang tua tidak pernah mengajarkan itu. Guru yang mengajarkan itu akan dapat pahala. Maka orang tua perlu mempersiapkan diri, ilmu. Tapi orang tua juga perlu ilmu psikologi anak. Dia tahu anak ini nggak sama. Anak itu ketika umur 7 tahun dengan anak umur 15 tahun nggak sama. Sehingga orang tua, apa yang dilakukan orang tua? Ya orang tua melihat anak umur 7 tahun kayak gini nih caranya. Perlu belajar orang tua. Karena terus terang dengan berkembangnya zaman ini, kan kadang-kadang ada orang ngomong nggak sama didik anak tahun 70 sama didik anak tahun 2017. Nggak sama, betul. Ini orang tua dituntut untuk mengikuti perkembangan. Sehingga dia paham. Dia mengetahui sekarang yang sedang berkembang apa tuh di masyarakat. Ilmu itu penting. Agar dia bisa membentengi anak. Contohnya sekarang banyak orang tua nggak tahu anaknya main game. Ternyata game itu termasuk game yang dilarang. Game yang menumbuhkan di diri anak kekerasan. Orang tua pegang HP nggak bisa. Dia nggak tahu apa isi HP. Ustadz, emangnya kenapa? Di sini orang tua ketika tidak tahu dengan HP umpamanya, dia nggak bisa periksa tuh HP anaknya. Di mana tuh dia simpen game sehingga dia bisa cek. Orang tua perlu pegang, mau main anaknya dikasih tablet, kasih apa, pegang tanya, lihat nak, kau main apa aja sih? Orang tua yang punya pengetahuan itu dia bisa menyelamatkan anaknya. Karena pengetahuan agama aja nggak cukup dari sisi apa, dari sisi teknologi yang ada sekarang. Kalau kau tidak bisa membuka apa yang dibuka oleh anakmu, kau tidak bisa melihat apa yang ditonton oleh anakmu. Anak-anak kan bisa lihat anak itu buka apa sih di YouTube umpamanya. Dia buka apa di Google sih yang dibuka sama anak ini. Maka orang tua perlu belajar tentang ilmu itu.
Jangan mengatakan alhamdulillah anak orang kuno Ustaz, anak nggak ngerti apa-apa masalah itu. Nah, itu kekurangan bukan kelebihan dalam urusan mendidik anak. Kemudian orang tua harus tahu juga dengan kondisi pemikiran-pemikiran apa yang tersebar. Kesesatan-kesesatan apa yang tersebar. Anak kadang-kala melihat ya, ada anak pakai baju hitam-hitam gambarnya tengkorak. Anak-anak SD. Orang tuanya nggak urusan. Karena dia tidak tahu apa maksud yang ada di dadanya situ. Yang tertulis di dada anaknya. Maka pelajari. Perlu mengikuti perkembangan zaman. Perlu mengetahui, tadi anak sampaikan psikologi anak yang berbeda-beda. Kebiasaan anak yang berbeda-beda. Secara umur. Orang tua kalau punya anak umur 17 tahun gimana menghadapi dia. Punya anak perempuan yang datang bulan. Gimana dia menghadapinya. Punya anak yang pulang sekolah lalu dia tahu-tahu nggak buka kamarnya, ada apa, dia perlu mempelajari. Jadi hal ini bermanfaat. Dan juga sarana-sarana pendidikan yang baru. Karena ya dulu kita baca Quran itu umpamanya dengan sistem alif fathah a, alif fathah u, dhamma u. Kita baca seperti itu. Kadang-kala ada perkembangan di mana sekarang ini ada iqra, ada qiraati umpamanya. Ada berbagai macam cara sehingga orang tua memberikan yang terbaik buat anaknya. Karena anak sekali lagi dia nggak ngerti, dia nggak paham. Yang paham tuh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak mau paham ya gimana dia akan mentransfer ilmu kepada anaknya. Belajar matematika umpamanya. Ada sistem lama. Ternyata ada sistem baru yang lebih mudah buat anak-anak. Sehingga orang tua yang dulu waktu dia belajar SD mungkin dengan sistem sekarang berbeda. Karena dengan berkembangnya ilmu. Sehingga orang tua sekali lagi bisa mendidik anaknya secara agama. Dia punya ilmunya. Secara umum dia punya ilmunya. Sehingga dua ilmu ini akan membuat anak semakin pandai insya Allah. Semakin cerdas dan semakin dekat sama Allah. Itu yang terpenting. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang harus dimiliki oleh orang tua adalah amanah. Amanah orang tua. Amanah ini mencakup semua perintah dan larangan syariat. Baik itu ibadah atau muamalat. Allah mengatakan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini. Amanah yang dimaksud adalah perintah Allah dan larangan Allah. Dalam urusan muamalat, dalam urusan akidah, kami telah menawarkan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya enggan untuk mengambil amanah dan mereka takut dan amanah itu diambil oleh manusia. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang tua yang amanah adalah orang tua yang dia semangat beribadah. Kau itu dapat amanah dari Allah sebelum anakmu, kau itu sudah dapat amanah dari Allah. Sehingga orang tua perlu menampilkan di pandangan anaknya dia orang tua yang amanah. Dia melaksanakan perintah Allah. Ada seorang ustadz yang menikah dengan wanita. Yang wanita itu pakai kerudung besar. Ibunya nggak setuju. Apa kata lelaki ini yang mau menikahi? Dia mengatakan, wahai ibunda, kalau seorang yang tidak amanah, artinya seorang yang tidak taat sama pencipta langit dan bumi, mungkinkah dia akan taat kepada aku? Mungkinkah dia taat kepada aku? Maka di sini orang harus berpikir, orang tua kok pegang amanah. Jadi di antara penampakan amanah itu ya menjalankan agama Allah dengan benar. Sholat tepat waktu, secara zahir dan batin, bukan pura-pura. Dan anak itu lebih butuh kepada contoh. Ini orang yang jaga amanah akan jadi contoh dia. Akan jadi suri tauladan buat anak.
Dan termasuk yang akan mempermudah anak jadi baik adalah orang tuanya yang baik. Orang yang tidak pernah menyuruh sesuatu kecuali orang tua sudah mengamalkan. Dia termasuk orang yang dituntut untuk mengamalkannya pertama kali. Karena kalau tidak, anak akan bertanya, ayah kenapa kau suruh aku seperti ini? Kau sendiri tidak. Dan sekali lagi anak kecil itu merekam. Merekam dan terus merekam. Dan suatu saat kau akan lihat. Anak kecil itu melakukan sesuatu yang kau bingung. Dapat dari mana dia? Aku gak pernah ngajarkan itu. Ya bisa jadi dari lingkungan. Dan orang tua yang amanah, insya Allah akan mudah bagi dia mengarahkan anaknya. Kau lihat kenapa seorang anak kadang-kadang gak mau sholat ketika melihat ibunya gak sholat. Ibunya tidak sholat karena datang bulan. Dia ada uzur. Si anak ini nggak mau sholat, enggak. Orang ibu nggak sholat, kata dia. Gimana aku mau sholat, kata dia. Maka di sini butuh penjelasan. Bahwasanya ibunya sebenarnya sedang menjaga amanah juga. Dia tidak sholat karena menjaga amanah. Perlu dia menjelaskan hal itu. Ya ketika anak sudah mulai bisa menerima penjelasan, kau jelaskan hal itu. Jadi jangan menyelisihi apa yang perintahkan anakmu untuk melakukan. Atau larangan yang kau larang anakmu lalu kau menyelisihinya, maka ketika itu anak sudah mulai akan menjauh dari orang tua. Baik, sifat yang keempat, orang tua atau pendidik harus kuat, harus punya kekuatan. Ini mencakup kekuatan fisiknya, kekuatan akalnya, kekuatan akhlaknya. Dan kau lihat, ketika orang tua kuat di awal-awal umur anaknya, si anak ini akan nurut dan taat sama orang tuanya. Dan dia akan memandang orang tuanya sebagai sesuatu yang sempurna. Tapi sedikit orang tua yang terus kuat. Ketika mereka semakin tua, anaknya semakin besar, akhirnya anaknya lebih kuat dari orang tuanya. Jamaah, ketika kita berbicara tentang kekuatan orang tua, khususnya ayah, kekuatan ayah itu di rumah harus nampak. Allah telah menjadikan seorang suami sebagai pemimpin. Karena jangan sampai anak itu melihat bapaknya lemah. Bapaknya lemah. Bukan masalah fisik. Mungkin masalah kepemimpinan lemah sekali. Kadangkala ada wanita yang tumbuh besar di rumah seorang istri ini, yang kekuatan itu ada di ibu. Ayahnya itu tidak punya kekuatan sama sekali. Dalam semua tindakan, ya selalu ibunya. Ibunya. Ibunya ngomongnya kasar. Ibunya ngomongnya gak nyaman kepada bapaknya. Tuh anak melihat yang seperti ini dalam rumah, itu merusak pendidikan anak. Karena Allah sudah menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah. Kemudian di antara kelemahan yang harus dihindari adalah ketika seorang ibu, nih hati-hati nih seorang ibu. Ibu kalau ada masalah sama suami, dia itu ngomong sama anaknya. Bapakmu tuh kayak gini. Bapakmu itu orangnya susah, keras. Bapaknya, Allah, bapakmu ini gak benar pokoknya sudah. Itu ketika tumbuh di diri anak seperti itu, maka anak tidak akan menghargai orang tuanya. Pendidikan gak masuk. Oke, seorang wanita melihat suaminya ada punya banyak kesalahan. Dan anak melihat ada seorang wanita yang Masya Allah. Dia ini berusaha menutupin kekurangan suaminya di depan anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini menghormatin bapak. Itu peran seorang ibu. Harus menampakkan bahwasanya ayahmu ini orang yang baik gitu. Cuma ayahmu karena sibuk itu macam-macam. Maka hati-hati seorang wanita jangan sampai menjadikan suaminya dipandang jelek sama anak-anaknya. Berusahalah, itu suamimu. Kalau memang suamimu banyak melakukan kesalahan, ya itu salahmu juga. Kenapa kau memilih dia sebagai suami? Sekarang seorang wanita kan berpikir, anak-anakmu hati-hati.
Nanti dia jadi nggak benar kayak bapaknya. Maka kau tampakkan suamimu itu dalam wujud yang kuat, yang baik. Kemudian ada wanita-wanita yang dia suka membangkang perintahnya suami. Ketika suami pergi, dia menyelisihi perintah suaminya bersama anak-anak. Umpamanya, suami ngomong sama istri, istriku nggak boleh nonton TV. Ngomong nih suami, ada TV di rumah nggak boleh nonton sinetron wala apa suami. Akhirnya suami pergi, istri pegang remote sama anak-anaknya nonton. Gimana? Kira-kira anak gimana? Akan terbiasa dia menyelisih bapaknya, belajar dari ibunya. Ibunya nih. Maka seorang wanita ingat serahkan kepemimpinan kepada suami. Dengan segala kekurangan dia. Demi apa? Supaya anak-anak ini tunduk kepada perintah. Engkau jadikan suami itu sebagai komandan memang. Jadi istri itu ketika di rumah suaminya datang, anaknya tahu bapak ini adalah pemimpin dalam rumah. Sehingga sang anak akan menghargai orang tuanya. Dan sang anak tidak akan mudah berbuat kesalahan ketika orang tuanya pergi. Karena ibunya tidak membantu mereka melakukan kesalahan. Jadi ini penting jamaah. Kekuatan itu harus ada. Ya sampai Rasulullah SAW mengatakan, aliqu saut haitsu yaraku ahlukum. Kalian taruh tuh pecut yang dilihat oleh keluarga. Sehingga ya Ustaz, apa pendidikan memang harus ada kekuatan? Iya. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin di sebuah negara yang lemah. Dia akhirnya disetir oleh siapa? Ya oleh menterinya, oleh orang-orang di sekitarnya. Karena dia lemah. Sehingga bawahan akan membangkang. Tapi ketika pemimpin itu kuat, kita bicara secara fisik, secara akal, secara akidah, secara akhlak, insya Allah bawahan nggak akan main-main. Maka ini yang perlu kondisi di rumah yang perlu dibangun seperti ini. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, adil. Adil. Ini sifat yang harus ada di sisi pendidik. Sampai disebutkan dulu tuh kalangan salaf mereka sampai menganjurkan untuk menyamakan anak dalam mencium anak. Pendidik tuh harus adil. Umpamanya tuh anak 3 salaman 3. Yang satu kecup keningnya, yang 2 kok nggak kecup keningnya. Itu bisa menimbulkan suasana yang tidak indah di dalam rumah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam subhanallah disebutkan bahwa Nabi pernah memberi nasihat seorang lelaki yang mengambil seorang bayi lalu dicium dan didudukkan di kakinya, anak laki ini dicium lalu didudukkan di kakinya. Lalu datang anak perempuan dan anak perempuan ini didudukkan di sampingnya juga, tapi tidak dikecup, tidak dicium. Lalu disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan kepada dia, ala sawaita bainahuma. Kenapa kau nggak samakan antara keduanya? Wa fi riwayatin fama adalta bainahuma. Engkau tidak adil di antara keduanya. Sampai dalam urusan kecupan, ciuman, jamaah. Dan keadilan ini dituntut dalam memberikan reward kepada anak-anak, dalam memberikan sanksi kepada anak-anak, dalam memberikan hadiah kepada anak-anak, dalam bermain sama anak-anak. Dan ingat Rasul SAW hadis yang pernah kita kaji, ketika seorang sahabat hendak memberikan hadiah kepada anaknya, istrinya nggak setuju. Enggak, aku nggak mau kau kasih dia, kecuali Nabi menjadi saksi SAW atas pemberianmu. Nabi menolak akhirnya. La asyhad ala jur, aku nggak akan jadi saksi atas kezaliman. Enggak. Maka ingat orang tua
Jangan menumbuhkan kebencian di dalam keluarganya karena dia sendiri. Terus berkaitan dengan cinta kepada anak-anak. Ya mungkin sulit orang tua menyamakan cinta itu. Tapi dia perlu menampakkan keadilan. Walaupun dia lebih sayang sama satu anak. Secara hati anak ini berbakti, anak ini baik, yang ini nakal macam-macam. Tapi jangan sampai itu tampak. Kalau dalam hatimu nggak ada masalah. Ya karena kita susah jemaah. Ketika berbicara tentang cinta susah. Tapi jangan sampai tampak. Seperti kejadian Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika cintanya kepada Yusuf sangat berlebihan dan nampak. Akhirnya saudara-saudaranya berbuat makar, berbuat konspirasi. Tapi ya bukan berarti adil itu harus sama dalam segalanya. Enggak. Kadang-kala kan kita lihat bicara kebutuhan. Yang kecil butuhnya apa. Kemudian mungkin ada anak kita yang sakit butuhnya apa. Sehingga anak-anak itu terus terang. Punya anak yang nomor 4 tuh kadang-kala dia iri sama kakaknya yang nomor 3. Karena kenapa? Kakaknya sakitnya enak banget kalau sakit kata dia. Tiduran, digendong, dikasih ini, dikasih macam-macam. Dia akhirnya kepingin sakit. Akhirnya dia sakit. Lalu kita ngomong sama dia, enak nggak sakit? Ya nggak enak sih sakit kata dia. Cuma karena dia melihat ya orang tua mau nggak mau anak yang sakit masa disamakan. Cuma kadang-kadang tuh anak yang perlu mendapatkan arahan. Ada anak yang punya kebutuhan khusus umpamanya. Tetap orang tua jangan sampai terlalu berlebihan. Sehingga terjadi kepincangan dalam hal itu. Ini yang kelima. Adil. Kau tumbuhkan keadilan. Kau perlu melihat. Artinya orang tua perlu duduk merenungkan. Aku adil enggak ya sama anak-anakku? Adil enggak? Karena ada orang tua yang merasa adil. Tapi kalau dia duduk merenungkan, oh kayaknya aku nggak adil. Dia lihat di mana ketika ketidakadilanmu, kau berusaha untuk memperbaiki. Dan ingat keadilan ini bukan hanya pura-pura adil. Artinya ada orang tua yang ngasih anaknya sembunyi-sembunyi. Ngasih anaknya sembunyi-sembunyi. Yang itu nggak dikasih, yang ini dikasih. Itu mengajarkan kepada anak individualisme. Mengajarkan kepada anak yang dikasih, kau jangan ngomong-ngomong sama siapa ya. Kau jangan kasih tahu kakakmu, jangan kasih tahu adikmu umpamanya. Dan ini, ya, kau bahaya sama dia. Itu mengajarkan anaknya bermuamarah. Akhirnya membuat konspirasi sama ayahnya. Jangan. Jadi berusaha untuk adil. Dan kalau kau memang ngasih anakmu karena kebutuhan, beda. Kalau ngasih karena kebutuhan khusus, ya beda lagi. Karena dia kebutuhan. Ini anak SMA butuh motor. Masa anak TK kasih motor? Ya enggak lah. Karena kebutuhan itu. Baik. Yang keenam. Para ulama menjawab al-hirs. Al-hirs itu kesungguhan. Atau keinginan yang begitu kuat untuk kebahagiaan anak. Dan ini termasuk sesuatu yang hilang di dunia atau dalam banyak keluarga. Mereka berpendapat bahwasanya kecintaan orang tua, keinginan yang keras orang tua itu artinya memanjakan mereka. Atau ketakutan kepada anaknya karena dia cinta sama anaknya, sayang sama anaknya. Dia terlalu proteksi terhadap anak. Dia terlalu anaknya mau main pasir. Oh jangan main pasir. Kadang-kala anaknya bajunya kotor sedikit. Aduh anak cuci ini itu. Itu terkadang membuat
jadi nggak benar. Jadi kecintaan orang tua kepada anaknya, semangat dia untuk kebaikan anaknya, itu seharusnya tidak menghalangi anaknya untuk hidup mandiri. Anaknya suruh piring umpamanya, ketika dia bisa, katakan, anak, ini sayangnya orang tua, nak, kau bawa piring itu ke dapur. Mungkin dia belum bisa mencuci piring, tapi paling tidak dia sudah bisa bawa. Orang tua umpamanya ketika mau minum, dia bisa ambil sendiri. Tapi karena dia cinta sayang sama anaknya, bagaimana anaknya supaya jadi orang nantinya, katakan kepada anak, ambilkan abak air. Mulai itu anak dididik karena kecintaan, kembali ingat, kecintaan orang tua yang lebih itu bukan berarti dia memanjakan anaknya, enggak. Tapi mengajarkan anaknya bagaimana dia mandiri. Makan nih, makan. Banyak anak itu nggak bisa makan sendiri. Karena orang tua sayang, selalu disuapin anaknya, suapin anaknya. Karena sayang sama anaknya. Digendong kalau ngasih makan, padahal dia bisa duduk tanpa digendong. Maka kecintaanmu yang berlebih kepada anakmu itu bukan bermakna kau memanjakan dia. Enggak. Jadi seharusnya orang tua yang sayang sama anaknya, yang dia benar-benar ingin kebaikan buat anaknya, ajarin anaknya mandiri. Jadi bukan bermakna memanjakan anaknya, kasih sayang orang tua. Enggak. Tadi ajarin anak. Suruh dia makan sendiri. Kasih sendok. Anak makan dengan sendok atau makan dengan tangan, iya, bahasa Jawanya kocar kacir. Bajunya ya kena kuah ya. Jatuh-jatuh. Aduh nak, udah nak, jangan nak. Biar akhirnya disuapin. Sehingga anaknya sampai besar, ya udah. Nggak bisa apa-apa. Dan semangat orang tua yang sebenarnya akan membuahkan buah yang indah buat masa depan anak. Walaupun dia lihat anaknya itu merasakan sakit, payah, capek, dia bilang. Karena tadi dia punya niat dan dia sungguh-sungguh, dia nggak main-main mendidik anak. Dan bukti kesungguhan orang tua mendidik anaknya untuk kebaikan mereka, buktinya salah satunya adalah doa. Maka lihat tuh. Dan tahu orang tua biasanya doanya orang tua dikabulkan sama Allah, orang tua ini banyak berdoa. Karena dia sungguh-sungguh untuk kebaikan anak. Bukan hanya dia nyuruh anaknya, mendidik anaknya, tidak, dia tahu yang bisa merubah anaknya cuma Allah. Dan ingat, orang tua jangan mendoakan keburukan buat anak. Jangan mendoakan keburukan buat anak. Allah mengabulkan doa. Seharusnya kau doa kebaikan buat anak-anak. Ada orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata laknat buat anaknya, mencela anaknya, menjelek-jelekan anaknya. Kau doakan kebaikan buat anak. Ada seorang wanita yang naik onta, kemudian ontanya dilaknat sama wanita itu, kata Nabi SAW, kau nggak perlu bareng kita. Nggak boleh. Nggak boleh ada kendaraan yang terlaknat. Gimana kalau orang tua sudah melaknat anaknya dan di rumahnya ada anak terlaknat? Bayangkan. Kau laknat anakmu, kau hidup bersama anak terlaknat. Dan itu gara-gara kau sendiri yang mendoakan keburukan. Seharusnya kau ganti doanya dengan doa kebaikan. Allah kabulkan doamu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang dibaca adalah doa yang di surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Kau baca doa itu. Terus kau baca. Kau sebut anakmu. Dan anak yakin si orang tua akan mendoakan anakmu. Tapi kalau kau benar bersungguh-sungguh, kau akan mencari waktu yang mustajab. Kau akan rutin berdoa. Mungkin orang tua juga akan puasa. Puasa. Kenapa? Karena dia ingin doanya dikabulkan. Aku mau puasa buat anakku. Kadang-kala anak telepon. Umma,
Ana ini mau ujian besok Umar. Kata dia, doakan ya Umar. Tahu-tahu ibunya puasa. Puasa sunnah, puasa Senin. Demi berharap doanya orang puasa dikabulkan, dia ingin mendoakan anak. Itu bentuk semangat orang tua yang benar dalam mendidik anak. Kemudian bentuk keseriusan orang tua mendidik anaknya, ingin kebaikan buat anaknya. Selain doa, salah satu bentuknya adalah mengikuti terus-terusan, tidak putus dengan anak. Jadi pendidikan ini sebenarnya adalah satu proses yang panjang dan tidak berhenti kecuali ketika kematian tiba. Masa Ustaz, gimana anak udah menikah, udah punya anak, tetap anak, tetap anak. Kau datang, kau tanya sama anak, nak, gimana sholatmu nak? Ramadan tanya, nak, Ramadan tahun ini lengkap nak? Tanya. Jadi orang tua ini jangan udah lepas selesai lah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ilzamu auladakum, kalian tuh perhatikan anak-anak kalian, terus ikutin kalian. Dan adab mereka dengan adab yang baik. Diperintahkan orang tua. Yang ketiga, di antara bentuk keseriusan orang tua, kesungguhan orang tua ingin kebaikan buat anaknya, dia dekat sama mereka. Dekat sama mereka. Ya perlu ada pendekatan orang tua. Gimana orang tua yang umpamanya ya kerja di luar negeri, ini kayak antum yang di luar negeri. Anaknya kalau jauh susah mendidik mereka. Perlu ada kedekatan. Baik itu dekat secara fisik, berkumpul dalam satu rumah, atau kalau tidak bisa dekat secara fisik, hati dekat sama anak. Sehingga anak-anak itu tahu bapaknya sayang sama mereka. Tahu bapaknya itu baik sama mereka. Itu perlu ada. Ini bentuk ya tadi kesungguhan orang tua mendidik anaknya. Perlu duduk makan sama anaknya. Pulang dari kerja umpamanya. Oke, orang tua pulang kerja capek. Dia mau istirahat. Tapi paling tidak kau duduk sama anak. Kau main sama anak. Main bola sama anak. Main badminton sama anak. Mungkin anak-anak perempuan main apa? Main bekel. Main bekel tuh. Nah, kadangkala ada permainan sama anak-anak. Anak lihat, anak kemarin masih ingat main sama anak-anak di rumah. Main kempieng. Pernah main kempieng? Kempieng yang 5 biji. Itu ada kedekatan orang tua sama anak. Dia main sama anak. Masya Allah. Perlu dekat kalau kau ingin kebaikan buat mereka. Jadi bukan dengan memanjakan semua yang diinginkan dikasih. Bukan. Anak itu perlu dekat sama orang tua. Duduk. Anaknya di pangku kadangkala. Anak udah gede nih. Udah gede anak Ustaz. Anak umur 10 tahun. Masa digendong? Gendong sekali-kali. Kenapa? Kenapa enggak? Kau gendong anakmu, gak ada masalah. Sebentar lalu turunkan. Soalnya kadang-kadang dia melihat adiknya digendong, dia kepingin digendong. Kau gendong juga. Jadi bagaimana dia merasakan kedekatan itu. Dan tentunya untuk keseriusan orang tua. Nah, kenapa ketawa-ketawa nih? Ya lihat ibunya kalau kuat gendong sama ibunya. Nah, jadi keseriusan orang tua untuk kebaikan anaknya, para ulama menjelaskan kau akan cari pasangan hidup yang soleh dan soleha. Kau akan cari. Kau berarti serius untuk mendapatkan generasi yang baik. Buktinya kau cari pasangan yang baik. Baik, yang ketujuh, sifat yang ketujuh yang harus ingin dimiliki oleh seorang pendidik, tegas. Dia harus tegas. Tapi ketegasan ini adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Di tempat-tempat yang memang dia harus bermudah-mudahan, maka bermudah-mudahan. Di tempat yang dia harus keras dan tegas dengan anak. Apa yang menjadi ukuran
atau standar seorang yang tegas. Karena kadangkala orang tegas dikatakan kasar. Ada yang mengatakan dia tegas sama anaknya, dikatakan nggak sayang sama anak. Para ulama menjelaskan yang menjadi standar ketegasan, engkau mewajibkan kepada anakmu hal-hal yang menjaga agamanya, yang menjaga akalnya, yang menjaga badannya, yang menjaga hartanya, menghalangi sesuatu yang membahayakan agama dan dunia. Mewajibkan kepada anaknya untuk melaksanakan tradisi-tradisi yang memang sesuai dengan syariat. Ibnul Jauzi mengatakan, ini tegas, artinya kalau anaknya tidak melakukan itu, ya kau marahi, kau suruh dia. Ibnul Jauzi mengatakan, fa innaka in rahimta buka'ahu lam taqdir ala fitamihi wa lam yumkinka ta'dibuhu fayablugh jahilan faqir. Kadangkala kata Ibnul Jauzi, kalau engkau sayang karena anakmu nangis kau sayang, akhirnya ada seorang ibu yang tidak menyapih anaknya karena kesian anaknya nangis, anaknya jadi kurus, anaknya jadi apa, akhirnya tidak disapih-sapih. Kalau kau gara-gara nangisnya dia, akhirnya kau tetap tidak menyapih dia, apa kata Ibnul Jauzi, engkau tidak akan bisa mendidik dia, nggak akan bisa, dan anak itu akan tumbuh besar menjadi bodoh dan miskin. Kenapa? Karena orang tua tidak tegas. Ada hal-hal yang kau harus tegas di sana. Apabila seorang yang mendidik itu tidak tegas, maka dia akan menjadi tawanan anaknya. Ditawan. Bagaimana ditawan oleh anaknya? Anaknya ya sudah, minta apa saja, dia nangis, dia kadang-kala di mall ya, kita lihat ada seorang anak yang kalau nangis muter-muter. Ada orang tua yang nggak tegas, ya udahlah, akhirnya apa yang dia inginkan dia kasih. Nggak seperti itu. Ada orang tua yang tidak tegas, artinya dia tidak memberikan sanksi kepada anaknya, padahal harus kasih sanksi. Seperti Nabi SAW mengatakan umur 10 tahun dipukul. Aduh Ustaz, kesian Ustaz. Aduh Ustaz, nggak tega Ustaz. Anaknya subuh tidur nggak dibangunin, nggak tega Ustaz. Ini itu semuanya nggak tega dia. Akhirnya engkau akan jadi tawanan anakmu. Akhirnya anak yang akan ngatur orang tuanya. Jadi keinginan yang diturutin bukan keinginan orang tua, tapi keinginan yang diturutin adalah keinginan anak. Urusan agama, ingat, nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Anak kadang-kala melakukan subhanallah. Melakukan sesuatu yang membahayakan dia. Kau perlu duduk. Kau perlu kasih adab dia. Tapi bukan makna tegas itu kita senantiasa mengawasi gerakan dia, omongan dia, dia ngapain, setiap kesalahan kita kasih sanksi. Enggak. Ada hal-hal yang kita perlu memberikan toleransi kepada anak. Seorang penyair mengatakan, wa qasal yazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarham. Dikatakan dia bertindak tegas agar anak-anak itu ya jadi menahan diri, jadi benar anak-anak itu. Wa man yaku haziman, dan siapa yang orang yang tegas, maka dia sekali-kali dia harus bertindak kasar kepada orang yang dia cintai. Sehingga ketika orang tua tegas sama anaknya, kau mau nangis, nangis. Nangis, abah tidak akan kasih. Nggak akan kasih. Sehingga sang anak ini akan berpikir, tangisan dia nggak berguna. Artinya, nanti ketika kita membiarkan dia menangis dan kita tidak turutin, sang anak ini akan belajar kalau tangisan dia, jeritan dia, itu tidak berguna. Sehingga nggak ada gunanya buat dia untuk nangis. Tapi ketika dia tahu tangisan dia, itu berguna, dia akan nangis. Anak itu akan terbiasa menangis. Anak punya abah, Masya Allah. Kadang-kadang kita sayang sama anak kita. Tapi kalau sudah di rumah orang tua, yang didik orang tua. Artinya kakeknya yang didik. Kadang-kadang anak itu nangis. Apa kata abah anak? Terus nangis, gitu dia.
Terus. Jadi akhirnya anak ini diam. Karena dia tahu nggak ada gunanya nangis. Gitu kan. Tuh yang nangis. Kalau yang anak kecil nangis mah ya perlu digendong. Dia belum paham dia. Maka anak juga perlu diajarin. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia perlu. Kau ingin sesuatu, kau turutin perintah orang tua. Abah akan kasih. Jadi jamaah yang perlu orang tua tegas di rumah. Salah satu ketegasan itu tegas dalam masalah waktu tidur. Waktu tidur. Ini demi menjaga tubuh dia. Dan membiasakan dia untuk masa depan. Dan yang namanya anak-anak. Subhanallah. Ya orang tua anak cerita. Kalau anak dulu tidur siang itu wajib. Kamar dikunci. Harus tidur di dalam. Tapi subhanallah. Karena jendela itu rusak. Kita kadang-kala keluar dari jendela. Jadi orang tua berpikir kita tidur di dalam kamar kita. Subhanallah. Artinya orang tua itu perlu melihat anak. Dilihat anaknya. Waktu tidur dilihat tidur apa enggak. Kalau perlu ada orang tua yang kadang-kala anak harus tidur sendiri. Nah, anak harus tidur sendiri kalau sudah mulai besar tidur sendiri. Tapi kalau ternyata dia tidur sendiri nggak tidur, kau tidur sama dia. Artinya ibu ini tidur dulu di kamar anaknya. Temenin anaknya tidur. Setelah tidur kau pergi. Ini waktu tidur penting. Yang kedua, tegas dalam masalah waktu makan. Perlu dibiasakan anak itu waktu makan. Ini demi menjaga fisik dia. Tubuh dia. Orang tua sayang sama anak. Yang ketiga, waktu keluar. Jelas, ini kita tidak bicara masalah agama, jelas masalah sholat. Dia harus tegas, tapi waktu keluar. Sehingga ini akan lebih memudahkan orang tua mendidik anaknya. Anaknya sudah mulai disiplin dari kecil. Jam sekian sama jam sekian waktunya makan. Jam sekian waktunya tidur. Dia tidur. Waktunya main jam sekian. Seperti ada orang tua yang Masya Allah. Nah, waktu main, waktu pegang tablet, itu cuma hari Sabtu. Ya sudah tegas. Bukan hari Sabtu nggak ada tablet. Nggak ada game. Nggak ada apa. Jadi tegas sehingga anak itu tadi akan terbiasa. Nah, kalau memang harus seperti itu, dia akan menanti. Hari Sabtu, dia akan main. Dia akan boleh melakukan itu. Jadi, ketika dari kecil kita membiasakan mereka disiplin, insya Allah, selanjutnya akan mudah. Jadi tegas sama anak-anak. Baik, yang kedelapan, orang tua harus baik. Artinya, orang tua harus memperbaiki hubungan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadi kita bicarakan nggak cukup. Kita butuh bantuan Allah. Kita udah didik anak dengan tegas, dengan baik, dengan kasih sayang, dengan adil di rumah, tapi di luar rumah siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Maka orang tua harus baik. Baiknya orang tua itu asuransi buat anak-anak. Jadi orang tua yang baik sebenarnya dia sedang mengasuransikan anaknya kepada Allah Jalla Jalla. Ingat kisah Ashabul Kahfi, kisah di surat Al-Kahfi ketika Khadir memperbaiki sebuah rumah, bangunan rumah yang hendak runtuh, diperbaikin. Apa penyebab Allah mengirim Khadir bersama Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapak tuh dua anak adalah orang soleh. Jadi orang tua yang soleh, insya Allah anaknya dijaga tuh. Semakin soleh orang tuanya, semakin dijaga. Kita sudah sampaikan bagaimana Sa'id bin Musayyib ketika mengatakan kepada anaknya, mengatakan, La azidanna fi salati, wahai Ananda, aku akan nambah solatku supaya Allah jagain engkau. Jadi orang tua nambah solatnya. Yang dia cuma sholat 5 waktu. Karena kepingin anaknya dijaga. Dia tambah sholat qobliyah. Dia tambah ba'diyah. Dia nggak pernah baca Quran. Dia baca Quran tujuannya apa? Ya Allah, aku minta supaya anakku dijaga. Ini barokah yang didapatkan orang tua ketika dia meninggal dunia. Apalagi anaknya yang jauh ditinggal di Indonesia umpamanya. Anaknya kos-kosan. Orang tua subhanallah. Punya anak kuliah umpamanya di Jerman. Atau punya anak kuliah di mana. Yang orang tua nggak tahu gimana anaknya di situ. Apa yang harus dilakukan? Kau perbaikin, kau tambah volume ibadah, kau tambah
keikhlasanmu. Dan ya kita melihat di mana-mana ya, keluarga-keluarga yang baik secara umum. Kita bicara secara umum, Allah jaga keluarga mereka. Walaupun kadang-kala ada satu anak ya. Dan ini penting, kadang-kala orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, anaknya semua soleh. Akhirnya orang tua GR, ujub, Allah jadikan satu anaknya, nggak benar. Itu gara-gara ujubnya orang tua. Berarti kau belum baik. Maka perlu bahwasanya anak-anak itu jadi lebih baik itu karena Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kebaikan itu. Jadi orang tua perlu memperbaiki diri. Kemudian yang ke-9, jujur. Waktu itu kita udah bahas bagaimana kalau mau ngasih anak, kasih itu anak. Jangan bohong ketika memberikan sanksi kepada anak, ya berikan sanksi itu. Kemudian yang terakhir, hikmah. Orang tua harus bijak. Jadi bijak itu ya gunakan akalmu. Jangan gampang emosi. Ada orang yang gak bijak akhirnya gampang emosi, mukul anaknya di tempat yang tidak seharusnya dia pukul. Kadang-kala orang tua keluar kata-kata yang menyebabkan anaknya mengingat kata-kata orang tua itu sampai akhir hayatnya. Ketika orang tua ada yang mengatakan, aku gak sayang sama kau, aku gak suka sama kau. Jangan. Kau harus bijak. Anak-anak kesian mereka. Maka kebijakan ini menuntut kita untuk mempelajari bagaimana Rasul SAW, dan kita sudah pernah bahas hal itu, mendidik anak-anaknya. Dan orang tua, bicara hikmah, orang tua harus satu kata. Ayah sama ibu harus satu kata dalam mendidik anaknya. Seorang ibu nggak setuju dengan sikap ayahnya, jangan ditampakkan di depan anak-anak. Jangan. Kalau kau ingin ngomong, kau ngomong nanti sama bapak, sama suami. Sepertinya yang kau lakukan nggak pas ya. Ngomong. Tapi jangan sampai anak itu melihat bapak ibunya tidak satu kata dalam mendidik. Bapak ngomong nggak boleh, ibu ngomong udah nggak apa-apa lah, bapakmu nggak ada kalau lakukan. Jangan sampai. Itu tidak bijak orang tua yang seperti itu. Nah, dan ingat orang tua ketika mendidik anak, kau lelah mendidik anak, capek, tapi kau harus sabar. Karena kelak yang akan mengangkat derajatmu nanti di akhirat adalah anak-anak. Ingat dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga. Fayaqul anna li hadza. Dia mengatakan, kok bisa aku dapat seperti ini? Kok bisa? Dia tahu amalannya nggak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Fayuqal bistighfari waladika. Dikatakan itu karena anakmu suka istighfar buat engkau. Jadi orang tua lelah mendidik anaknya, capek, terbebani, dia nggak bisa tidur macem-macem, dia harus duduk aja dan anaknya baca Quran, kadang-kala nyuapin anaknya, yang satu nangis, kelelahan semua itu kelak akan hilang semua, berganti dengan kebahagiaan. Ketika kau meletakkan satu kaki di dalam surga Allah SWT. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Tafadhol kalau kiranya ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tadi punya pertanyaan syarat nomor 4 yang untuk jadi kuat secara fisik, secara mental. Jadi ada poin di mana Ustaz bilang harus jadikan suami sebagai pemimpin dan yang misalnya sudah mengambil keputusan biarkan suami dan biarkan anak ayah jadi maksudnya kepemimpinan itu adalah diserahkan kepada ayah, tapi terkadang kayaknya kalau misalkan kan suami biasanya suka sibuk kerja, jadi
nggak usah keseringan itu kan anak-anak sama ibu di rumah, jadi biasanya ibu itu lebih tahu dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena kan biasanya kayak suami aku juga pulang sore gitu. Gimana gitu, karena Ustaz bilang katanya jangan biarkan ibu yang selalu istri yang jadi kayak pemimpin, tapi sekarang istri lebih tahu lebih baik kondisi di rumah dibanding suami. Siap. Iya, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik ini. Bagaimana? Karena memang dalam rumah itu kan ya anak lebih sering sama ibunya. Sedangkan ayah mungkin tidak terlalu tahu dengan kondisi rumah itu. Ketika ayah itu datang, seorang suami datang, yang ana maksudkan itu seorang istri bagaimana menghormati sang suami, menjadikan dia pemimpin. Kalau ternyata ada hal-hal sikap suami yang tidak tepat, istri kan lebih tahu sama anaknya daripada suami. Ada hal-hal yang tidak tepat dilakukan suami, tadi kita sampaikan harus bijak. Jangan sampai akhirnya melemahkan posisi suami. Jangan dilemahkan posisi suami, sehingga suami ditegur di depan anak-anaknya, dikritikin di depan anak-anaknya, jangan. Tapi setelah kejadian di kamar umpamanya ngobrol sama suami, sharing sama suami, anak-anak ayah mama itu anak yang satu tuh nggak bisa pakai kayak gitu ayah. Itu yang satu itu harus dengan lemah lembut. Karena ada orang tua yang dipukul sama rata semua sama dia. Maka sang ibu perlu memberikan informasi. Jadi kan kalau kita tahu yang ngambil keputusan pemimpin di rumah, dalam kepolisian, Kapolres itu. Kapolres itu dapat masukan dari siapa? Dari anak buahnya. Jadi tetap seorang istri mendudukkan suami sebagai pemimpin. Ketika ada sikap suami yang kurang tepat, jangan sampai nampak di depan anaknya ada pelemahan dari pihak istri kepada posisi bapaknya. Jadi tetap kalau memang ada sesuatu, duduk bersama suami, kasih masukan buat suami. Karena memang terus terang ibu lebih tahu dengan karakter tiap anaknya. Karena dia bersama mereka. Dia tiap hari bersama mereka, ayah mungkin datang ya cuma marah-marah, pukul sana, pukul sini, selesai dia tidur kemudian. Barakallahu fikum. Ya. Tadi kita sempat menaiki ada anak-anak yang diajarkan oleh orang tua. Kan ada dari anak perempuan juga anak kan. Terus bagaimana dengan fenomena konsultan pendidikan agama, kayak misalnya kedua orang tua kan gitu ya. Jadi kalau belajar ngaji saya bayar aja tuh ngaji gitu. Terus ya atau di masuk ke pesantren atau ya pokoknya saya anak kerja cari uang gitu. Ya memfasilitasi dengan mensukarkan kepada orang lain. Itu mana ya Ustaz? Apakah kita ketimpangan pahala juga? Nah, iya. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana kita tadi bicara bahwasanya ketika orang tua tidak menyuruh anaknya pakai kerudung. Tahu-tahu anaknya pakai kerudung sendiri. Tadi anak katakan yang dapat pahala itu kalau orang tua nyuruh anaknya pakai kerudung dan anaknya pakai kerudung, maka orang tua akan mendapatkan pahala itu terus. Tapi kalau ternyata anak itu tahu-tahu sendiri aja, bahkan orang tua kadang-kadang tidak mendukung hal itu, maka di sini orang tua tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan anaknya dalam hal-hal tertentu. Anak ini adalah hasil kerja orang tuanya. Hasil kerja orang tuanya. Sehingga semua amalan anak itu insya Allah orang tua dapat. Ketika orang tua yang mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Bagaimana dengan orang tua yang memfasilitasi? Tetap dia akan dapat. Karena kan orang tua mendukung dengan keterbatasan ilmu dia panggil guru ngaji. Dia datengin, Ustaz tolong ini. Dia yang manggil guru ngaji. Artinya dia termasuk yang mendidik anaknya dengan hal seperti itu. Dia akan tetap mendapatkan pahala. Tapi yang tadi Anda sampaikan ketika orang tua nggak ngurusin anaknya.
Ada orang tua yang nggak ngurusin anak. Anaknya dapat hidayah di pinggir jalan, mamanya. Anaknya nggak bener. Orang tuanya nggak bener juga, anaknya jadi nggak bener. Tapi tahu-tahu anaknya kemudian bener. Apakah orang tua akan mendapatkan pahala dari kesolehan anaknya umpamanya? Dari doa-doa, iya, dia akan mendapatkan hal itu insya Allah. Kemudian kalau orang tua ternyata tidak ikut mendidik, ya wallahu a'lam bishawab. Apakah dia akan mendapatkan pahala dari amalan anaknya? Tapi yang jelas dari doa-doa dia akan mendapatkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Karena orang tua mendapatkan pahala itu bukan karena sekedar dia melahirkan anaknya. Tapi karena dia membesarkan anaknya, mendidik anaknya, mengajarin anaknya, kebaikan-kebaikan. Sehingga semua amal kebaikan anaknya orang tua dapat. Salah satu mengajarkan kebaikan anaknya tadi, memilihkan sekolahan. Itu peran orang tua. Dia memilihkan sekolahan buat anaknya. Dia panggil guru untuk anaknya, insya Allah dia akan mendapatkan pahala tersebut. Akan tetapi, basic ilmu yang harus diketahui anaknya, itu orang tua. Sholat umpamanya. Gak mungkin kau nunggu ustadz. Karena anak itu sudah diperintahkan sholat mulai umur 7 tahun. Jadi ada hal-hal yang memang itu peran orang tua yang harus dari awal ada di situ. Tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rasul SAW mengatakan orang tuanya itu fa'abawahu yuhawidani, orang tuanya menjadikan anaknya jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Salah satunya kan orang tua masukkan anaknya ke sekolah Katolik umpamanya. Orang tuanya memang umpamanya enggak, anak Muslim. Nah, kau sekolahkan dia ke sekolah Katolik, sebenarnya kau punya peran menjadikan anak itu beragama Katolik nanti. Atau paling tidak dia tidak peduli dengan agama Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi dijelaskan tentang bekal ilmu orang tua. Kita juga mesti sebagai orang tua harus punya sedikit basic ilmu tentang psikologi, terutama untuk karena setiap anak itu berbeda. Ya. Seringkali saya sendiri kadang-kadang saya mengakui sering suka membandingkan gitu anak. Saya sering bilang, si itu yang seperti ini, masa kamu nggak bisa? Atau aku pengen anak kita itu bisa sejajar sepadan dengan si A, si B, si C. Sebenarnya dan kita itu untuk motivasi gitu. Mana gitu Ustaz? Apakah baik atau gimana itu Ustaz? Menurut agama. Yang kedua, tanggung jawab orang tua. Selain tidak material, kita bertanggung jawab segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan anak kita. Misalkan anak perlu les atau ke masjid belajar agama atau apa, itu kan sebenarnya tanggung jawab orang tua untuk dengan misalkan jika orang tua sangat sibuk, kemudian beban itu jadi tanggung jawab misalkan orang lain, kita melimpahkan ke orang lain. Anak-anak kita mungkin kurang peduli gitu ya Ustaz ya dengan kegiatan anak-anak. Jadi dengan alasan saya kan sibuk bisa orang lain. Nah, jadi kalau ada tanggung jawab itu dilimpahkan kepada orang lain, itu bagaimana itu? Nah, barakallahu fiik. Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, anak kok jadi lupa pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang pertama? Oh, nah. Iya, berkaitan dengan membandingkan. Di dalam Islam itu memuji orang itu boleh dan tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan itrahu fi wujuhil maddahin at-turab. Kalian lemparkan di wajah orang yang suka memuji-muji itu debu. Lemparin tuh. Tapi di satu sisi ternyata Nabi SAW memuji sebagian sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling banyak kebaikannya kepada aku, inna min amannin nas alayya fi malihi wa nafsihi, yang paling banyak budinya kepada aku di harta dan jiwanya adalah Abu Bakar Siddiq. Nabi memuji. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya memuji itu apabila yang pertama tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, orang yang dipuji ini tidak GR, tidak jadi ujub.
Yang ketiga, pujian itu bermanfaat buat orang lain. Umpamanya tadi kita memuji anaknya orang di depan anak kita. Anaknya fulan itu Masya Allah dia bisa ini nak, bisa ini nak. Kalau pujian itu membuat anak kita termotivasi, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata membuat anak itu jadi down, kita yang salah. Maka di sini orang tua perlu mengetahui anaknya ini model yang kayak apa. Iya, karena ada anak-anak yang modelnya Masya Allah. Ketika dia melihat fulan, dia termotivasi, aku kepingin jadi seperti fulan. Seperti dia umpamanya kayak anak-anak lah. Kadang kalau melihat ada anak kecil umur 9 tahun hafid Quran. Ya Allah, ayah aku kepingin kayak gitu ayah, seperti itu. Artinya kita perlu menunjukkan kepada anak pemandangan-pemandangan yang membuat dia termotivasi tanpa kita membandingkan. Karena orang kalau dibandingkan tuh sakit hati. Itu para suami kalau dibandingkan sama suami tetangga sakit hati tuh. Betul, namanya itu orang dewasa aja. Orang dewasa dibanding-bandingin dia nggak suka. Gimana dengan anak-anak? Maka kalau ingin anak itu termotivasi untuk menjadi seperti fulan, paling tidak nggak perlu dibandingin, tapi ditunjukkan. Nak, fulan Masya Allah. Dilihatin ini videonya, dengerin Quran mamanya. Masya Allah. Nah, Masya Allah tuh anak kecil udah hafal Qurannya ini. Tanpa kita membandingkan. Jangan, kau ini udah umur berapa nggak bisa baca Quran. Jadi jangan seperti itu. Jadi lihat kondisinya, lihat psikologi anak kita bagaimana, dan yang terbaik memang tidak membandingkan. Tapi memotivasi dia tidak dengan cara, kok itu kok nggak bisa seperti fulan sih? Enggak, tapi tunjukkan dia nih baik nih. Sehingga anak termotivasi untuk jadi baik seperti dia. Tanpa ada ucapan perbandingan. Baik, berkaitan dengan yang kedua tadi, bagaimana dengan orang tua yang sibuk? Kemudian, sebagian kewajiban dia limpahkan kepada orang lain. Dia tidak peduli sama anaknya. Ini bisa dikatakan boleh-boleh aja ketika ada jaminan bahwasanya anaknya akan jadi baik. Artinya yang mendidik itu seperti ibunya. Ana pernah sampaikan, Ana dapat informasi di Jepang. Wallahualam, mungkin kalau salah bisa diluruskan. Di Jepang itu wanita-wanita yang sudah menikah itu resign dari pekerjaan mereka. Jadi wanita Jepang yang bekerja itu kalau nggak janda dia masih belum menikah. Tapi ketika sudah menikah itu pemerintah Jepang ini termasuk negara yang di blacklist dalam urusan persamaan wanita dengan lelaki. Jepang nggak ngurusin itu. Karena Jepang tahu ketika wanita bekerja, anak siapa yang mendidik? Kalau dipanggilkan guru pendidik, tentunya tidak seperti orang tuanya, tidak seperti ibunya. Namun tadi kalau memang terpaksa dia melakukan itu, dia memang memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mau tidak mau dia harus cari pendidik yang mendidik anaknya, dan dia jamin. Dulu para khalifah itu memanggil tukang-tukang didik. Yang disebut mu'addibul khalifah. Pendidiknya anaknya khalifah atau pendidiknya khalifah. Dipanggil guru-guru senior itu dipanggil. Untuk mendidik anaknya khalifah. Artinya seorang itu ketika mau datangkan pendidik, dia cari yang paling tidak mendekati ibunya. Dia harus bayar mahal, nggak apa-apa. Jangan sampai engkau cari pendidik-pendidik yang murahan, yang penting anakku bisalah. Karena orang tua kadang-kala berpikir penghasilan dia berapa. Dia mau ngasih pendidik berapa. Ketika yang mendidik itu adalah umpamanya profesor, ya gajinya nggak cukup dia untuk ngasih profesor. Jadi lebih baik dia resign untuk mendidik anaknya daripada duit dikasihkan profesor umpamanya. Tapi kalau memang tadi kebutuhan yang menuntut dia untuk memanggil pendidik, tafadhol, nggak masalah, asalkan pendidiknya itu adalah yang berkualitas, yang memiliki kemampuan untuk mendidik. Karena kadangkala ini terjadi di pesantren kadangkala. Di pesantren itu yang menjadi pembina anak kita, kadangkala dia baru lulus juga. Sehingga kurang bisa sempurna, dia belum bisa bergaul sama anak-anak ya. Maka kita perlu memperhatikan hal itu. Pengganti kita itu siapa?
yang menggantikan hal itu. Baik, barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Ustaz, saya mau tanya. Pertama mungkin kita sempat kemarin dengan kajian Ustaz yang dari State In minggu lalu atau beberapa hari yang lalu dari Atlanta. Benar ya Ustaz ya? Iya. Ada kajian dari beberapa dari Kentucky. Langsung aja karena mungkin waktu, saya mau bertanya mengenai anak-anak kita di sini. Mereka itu kan masuk ke dalam budaya di sini, budaya Barat. Kemudian ada juga budaya yang dari orang tuanya, budaya Timur kita sebut. Kemudian juga ada mungkin ya budaya Islam. Jadi 3 budaya yang mereka hadapi. Contoh mungkin mengenai misalnya bagaimana anak itu misalnya suka musik. Dalam Islam kan memang tidak boleh. Ada ulama yang bilang bahwa tidak boleh musik. Tetapi kan mereka di sini berbenturan dengan norma dan budaya di sini yang membolehkan misalnya orang untuk hari-hari mereka itu yang memang mereka ada kelas musik segala macam. Mungkin itu salah satu contohnya. Nah, kita sebagai orang tua ini bagaimana menghadapi kondisi yang anak itu berbenturan terus dengan norma dan budaya dari yang saya sebutkan. Nah, Allahu Akbar. Terus mau gimana? Jadi memang ya tadi kalau jawaban pulang saya sendiri, saya ya umur udah tua ya artinya ini. Nah itu di Amerika udah lama gitu. Saya merasa di sini juga kita nggak sama sekali belajar mengenai agama. Contohnya anak-anak saya sendiri, alhamdulillah saya merasa bahwa anak-anak saya itu punya pengetahuan agama istilahnya lebih baik ketika saya mungkin waktu masih kecil, dan itu mungkin didikan orang tua, apalagi petani. Nah, jadi alhamdulillah, jadi saya nggak bisa menyalahkan bahwa karena kamu di Amerika kamu nggak bisa belajar agama, atau kamu di Indonesia kamu akan lebih baik. Kita juga nggak semua berita positif mengenai anak-anak yang ada. Iya, jadi memang sebenarnya orang tua yang lebih tahu dengan kondisi tersebut. Makanya waktu Ana sampaikan di Atlanta itu, ketika orang tinggal di negeri kafir, Syekh mengatakan kau harus ada jaminan anakmu itu masih dalam kondisi beriman nantinya. Kadang-kadang orang tua bisa menjaga, tapi anak wallahu a'lam. Kalau tadi dikatakan dengan budaya yang ada, lama-kelamaan orang yang melihat kemungkaran itu, lama-kelamaan jadi biasa kemungkaran tersebut. Jadi biasa. Umpamanya seorang melihat cowok mencium ceweknya di pinggir jalan. Mungkin bagi kita orang Indonesia, kita ya Allah kata dia sangat menjijikkan sekali gitu loh. Tapi ketika itu tiap hari dilihat, buat dia biasa. Jadi kemungkaran itu jadi sesuatu yang terbiasa buat dia. Sehingga tadi anak ini kebingungan. Orang tuanya didiknya seperti ini, tapi yang dia lihat seperti itu, yang dilakukan seperti itu. Maka memang tugas orang tua yang tinggal di Amerika tentunya lebih berat. Kalau tadi dikatakan anak-anak alhamdulillah Ustaz di sini lebih baik Ustaz daripada anak dulu waktu di Indonesia. Betul, di Indonesia banyak orang-orang sampai sekarang ya tetap karena tidak perhatian sama agama, pendidikan mereka jauh dari agama, walaupun mereka berada di negeri yang mayoritas Islam. Jadi kembali kepada siapa? Kembali kepada personilnya. Jadi kalau tadi ya tinggal lihat orang tua. Kira-kira anaknya ini akan tumbuh besar seperti apa nanti? Ketika dia tahu enggak, insya Allah anak-anak anak didik sehingga dia kemungkaran tersebut dia bisa menjauhinya. Tafadhol. Tapi kalau ternyata ya anak itu nantinya ikut arus atau anak itu hidup dalam kebimbangan yang tidak jelas, mana yang harus dia taatin, bapaknya ngomong A, di kelas ngomong B, nanti di jalan ngomong C. Jadi anak ini
hidup dengan kegundahan, maka berat buat orang tua. Maka tadi Anda sampaikan, orang tua yang tahu. Kira-kira anaknya mampu bertahan enggak dengan keimanannya di sana? Mampu enggak dia menjalankan agama Allah di sana? Kalau tadi contoh masalah musik umpamanya. Anda melihat di Indonesia, Anda kemarin ke satu perumahan orang kaya di Surabaya, awal masuk patung-patung semuanya. Yang patung malaikat, yang patung dewi, yang patung ini. Itu aja, Anda ngomong sama yang jemput Anda. Antum gimana dengan melihat kayak gini? Iya Ustaz, dulu sih marah. Sekarang ya udah biasa. Udah biasa. Jadi itu beratnya. Jadi melihat kemungkaran, terbiasa melihat kemungkaran itu membahayakan kita nantinya sebenarnya, sehingga menganggap itu remeh. Tinggal tugas orang tua yang di Amerika tentunya sangat berat sekali. Sangat berat sekali, dan semoga mampu untuk menghadapi hal itu dengan doa, dengan permohonan kepada Allah, dengan senantiasa memonitor anaknya. Mudah-mudahan anaknya dijaga sama Allah SWT. Barakallahu. Anak rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.